Selamat sore, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat datang di dalam acara virtual Sunday Service GKI San Francisco. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang sudah berpartisipasi di dalam acara virtual Sunday Service kita. Sebelum kita memulai kebaktian sore hari ini, marilah kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, selamat sore Bapa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu Tuhan, untuk berkat-Mu Bapa di sepanjang hari-hari yang lalu, minggu yang lalu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu Bapa di dalam kehidupan kami Tuhan. Ya Bapa, terima kasih pada saat ini kami juga boleh berkumpul bersama dalam virtual Sunday Service. Pada saat ini Bapa, biarlah Tuhan pada saat ini kami boleh berfokus hanya pada Engkau saja Tuhan. Berkati Tuhan kebaktian ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah Tuhan kami boleh sungguh Bapa memuji nama Engkau, memuliakan nama Engkau pada saat ini Tuhan. Juga untuk Ibu Evang nanti yang akan membawakan firman-Mu Tuhan. Biarlah Kamu berkati Ibu Pendeta Evang Tuhan. Kamu pakai dia, Kamu urapi dia. Biarlah apa yang boleh keluar melalui lidah bibirnya adalah seturut dengan kehendak Engkau Tuhan. Kami serahkan Tuhan jam kebaktian virtual Sunday Service ini ke dalam tangan pengasihan-Mu saja Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kebaktian Minggu
20 September 2020 ini terjadi karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Allah pencipta langit dan bumi. Allah yang setia menyediakan apa yang menjadi makanan kita. Allah yang setia untuk memastikan bahwa seluruh ciptaannya juga menikmati kehadiran dan pemeliharaannya. Kasih karunia dan damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus beserta dengan saudara sekalian. Amin. Saudara-saudara, di dalam kitab Amos pasal 8 ayat 1 dan 2, Amos 8 ayat 1 dan 2 dikisahkan demikian. Inilah yang diperlihatkan Tuhan Allah kepadaku. Tampak sebuah bakul berisi buah-buahan musim kemarau. Lalu berfirmanlah ia, "Apakah yang kau lihat, Amos?" Jawabku, "Sebuah bakul berisi buah-buahan musim kemarau." Berfirmanlah Tuhan kepadaku, "Kesudahan telah datang bagi umatku Israel. Aku tidak akan memaafkannya lagi." Saudara, di dalam berita perjanjian lama begitu dalam pesan Allah kepada umatnya bahwa segala sesuatu yang baik datangnya dari Allah. Karena itu mari saudara, di dalam awal ibadah atau kebaktian minggu ini kita nyatakan sukacita karena kita percaya Allah terus memelihara dunia ciptaannya. Ku melupakan yang di belakangku. Ku serahkan diriku hanya padamu, Yesus. Dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Ku melupakan yang di belakangku. Ku serahkan diriku hanya padamu, Yesus. Dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Rencanamu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Saudaraku, kayits dan kets, dua kata dari bahasa Ibrani yang ada di dalam Amos 8 ayat 1 dan 2 tadi. Amos melihat
kayits, yang artinya sekeranjang buah. Ibarat kalau saudara kita melihat buah-buah segar yang enak rasanya, yang juicy, yang berair, manis, kelihatan menggemaskan untuk segera masuk dalam mulut kita, dikunyah dan merevitalisasi kulit dan kesehatan kita. Tetapi apa yang Allah justru lihat bukan kayits, bukan sekeranjang buah, melainkan kats, yang artinya ketidakadilan, kerapuhan, kematian, kesudahan. Satu hal sama yang tampak secara fisik, tetapi Amos melihatnya tidak sama seperti Allah melihatnya. Begitu juga dengan kehidupan kita. Apa yang kita lihat di depan mata belum tentu sama seperti apa yang Allah lihat di dalam pandangannya. Karena itu mari saudara, dalam kebaktian ini kembali kita datang, kita mengaku dosa kita. Tuhan Allah yang penuh kasih. Kami datang, kami mengakui kelemahan kami, kekurangan kami, dosa-dosa kami, sengaja atau tidak sengaja, yang disadari ataupun yang tidak disadari. Alkitab termasuk Nabi Amos itu sendiri mengalami satu penglihatan yang dinyatakan ternyata berbeda dengan apa yang Allah pikirkan. Tuhan, ampunilah kami, bahwa mungkin saja itu terjadi terus dalam kehidupan kami. Yang kami lihat adalah kami masih sanggup dan kuat. Kami masih bisa serba melakukan ini dan itu. Kami masih punya sesuatu untuk bisa kami banggakan. Tuhan, tetapi kenyataannya mata-Mu ya Allah memandang hal yang berbeda. Ampunilah kami. Atau sebaliknya, kami mengira bahwa pandangan kami ini adalah pandangan yang benar tentang banyak kecacatan atau kekurangan yang ada dalam hidup kami, dalam negara kami, dalam lingkungan, dalam komunitas, di dalam keseharian dan pekerjaan pendidikan kami. Namun ternyata Tuhan memandangnya sebagai sesuatu yang berbeda, bahwa ternyata itu juga memanggil kami untuk bisa ikut bertanggung jawab, menyumbangkan dan mengadakan apa yang bisa kami lakukan sebagai anak-anak-Mu. Sehingga kami juga gagal lagi untuk memahami apa yang Allah pikirkan tentang kondisi-kondisi kami. Tanggung jawab sebagai keluarga, sebagai gereja, sebagai warga negara, sahabat, tetangga, orang tua, anak, menantu mertua, dan sebagainya. Tuhan, ampunilah kami. Kasihanilah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon, tiliklah kami. Amin. Ingin selalu dekat padamu, ikut Kau Tuhan, biar
Segala perjalanan yang aku tempuh, namun cerah berseri jiwaku, susah kecewa di dunia fana, damai menanti di sorga Bapa. Oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbinganmu yang aku memerlukan. Beri pertolongan dan kuasa-Mu, oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Saudaraku, betapa leganya kalau kita mau datang kepada Tuhan dengan jujur, dengan rendah hati. Karena itu mari dengarkanlah berita anugerah berdasarkan kitab 1 Yohanes 3 ayat 16 sampai 18. Demikian bunyinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi, kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Bersukacitalah kepada setiap orang yang hidup dalam damai. Nyatakan saudara, salam damai. Damai Tuhan besertamu, Tuhan mengasihimu. Dalam keluarga kita di rumah, tetangga sekitar di rumah, ataupun juga di dalam media sosial yang saudara miliki. Mari nyatakan itu. Berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Bapa. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Bersama juru selamat hatiku teguh, di lembah dan bukit yang perlu ku tempuh. Tuhanku membimbing aku pada jalannya, yang menuju rumah Allah yang baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan
Mari saudara kita berdoa. Firman-Mu Tuhan adalah pelita bagi langkah kami, agar kami tidak terantuk, dan agar kami juga dapat meneruskan terang itu bagi sesama dimanapun Tuhan menempatkan kami. Oleh sebab itu, biarlah anugerah Tuhan yang kami juga tadi dengar melalui pemberitaan kitab 1 Yohanes dapat kami teruskan secara bertanggung jawab. Dan di dalam bagian ini juga kami mau mendengarkan firman Tuhan dari bacaan Perjanjian Lama dan kitab Injil. Mohon Roh-Mu yang kudus menolong setiap kami Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang kudus berdiam dalam hati kami. Dan juga biarlah kami berdiam di dalam kebenaran firman-Mu, agar kami juga digerakkan oleh Roh-Mu untuk dapat memberitakan firman Tuhan melalui kehidupan kami setiap hari. Dalam pikiran, kata, tindakan, apapun itu. Biarlah memuliakan nama Tuhan. Mampukan kami semua Tuhan, agar kami dapat bersama-sama meresponinya dengan sungguh-sungguh. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan pertama dari Keluaran 16 ayat 2-15. Keluaran 16 ayat 2-15. Mana Sabat. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun, dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang keenam, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan, karena Ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apalah kami ini, kamu bersungut-sungut kepada kami. Lagi kata Musa, jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang, dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya, apalah kami ini? Bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan. Kata Musa kepada Harun, katakanlah kepada segenap jemaah Israel, marilah dekat ke hadapan Tuhan, sebab Ia telah mendengar sungut-sungutmu. Dan sedang Harun berbicara kepada segenap jemaah Israel, mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun. Maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah kepada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu, menjadi makananmu. Demikianlah firman Tuhan. Pembacaan pada hari ini diambil dari Matius 20 ayat 1-16 yang berbunyi perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur.
Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandornya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk, bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah ada bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir." Demikianlah firman Tuhan. Apa kabar saudara? 20 September ini tentu banyak mengingatkan kepada kita akan berbagai peristiwa. Mungkin baru gajian, atau mungkin merayakan ulang tahun pernikahan, merayakan pekerjaan yang masih bisa dilakukan sampai pada hari ini, atau mungkin punya cita-cita karena udah hampir akhir tahun, ingin ganti barang, atau ingin kirim barang dan sebagainya. Satu hal yang jangan dilupakan dalam penghayatan kita bergereja, September juga adalah bulan the season of creation, atau musim untuk mengingat makna penciptaan. Di dalam bahasa seorang teolog bernama Norman Hubble, dia mengatakan semua apa yang Tuhan cipta itu punya nilai intrinsik, bahwa di dalam setiap apa yang Tuhan cipta, Tuhan memberikan resiliensi, memberikan kekuatan bagi tiap-tiap ciptaannya. Bukan hanya manusia, tetapi segala yang hidup, segala yang ada. Bahwa dia diciptakan bukan hanya untuk memuaskan si manusia, dikonsumsi oleh si manusia, dikorbankan oleh si manusia, tetapi bahwa di dalam setiap ciptaan itu, ketika fungsinya berjalan dengan baik, maka dia bisa saling menopang kehidupan alam semesta, dan di dalam dirinya juga terjadi pertumbuhan yang baik. Dan kalau semuanya berfungsi dengan baik, itu berarti Tuhanlah yang dimuliakan. Nah, saudara-saudara yang berhimpun dalam kasih Tuhan, untuk itu jangan sampai di bulan September ini kita masih saja menyimpan sungut-sungut atau hanya berfokus kepada hal-hal yang bukan dari Allah. Sebab jelas
Di sini dalam kitab Keluaran, dalam kitab Injil Matius, kita mau belajar tentang pentingnya orang Kristen punya PPE. Ya, saudara mungkin masih ingat apa PPE, apalagi dalam era pandemi. Personal Protective Equipment, atau di Indonesia disebut sebagai alat pelindung diri APD. Tetapi PPE yang saya maksudkan di sini memang adalah Personal Protective Equipment, sesuatu alat yang kita pakai untuk memproteksi diri kita, untuk memelihara hidup kita. Tetapi ini bukan soal fisik, bukan masker, bukan face shield ya. Tetapi ini adalah satu penghayatan bahwa ada 3 pokok yang kita tidak boleh abaikan pada hari ini sebagai pegangan hidup kita juga selanjutnya. Yang pertama adalah provision, pemeliharaan Tuhan. Keluaran 16 ayat 6 dan 7 tadi ada cuplikan perkataan Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel. Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Tuhan, karena ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Jadi saudara, kalau pada hari ini kita hidup masih baik, sehat, punya kecukupan, walaupun mungkin tidak berlimpah ruah, tetapi ingat terus bahwa Tuhanlah yang tetap memelihara hidup kita semua. Inilah juga tadi yang diingatkan di dalam kitab Matius, bahwa manusia itu bukan hanya hidup dari apa yang diterimanya sebagai manusia, tetapi lebih kepada apa yang bisa dia saksikan sebagai sebuah kemurahan, seperti kemurahan sang tuan kebun anggur yang memberikan upah sama rata kepada setiap pekerjanya, baik mereka yang mulai jam 9 pagi, jam 12, dan jam 3 sore. Adil bagi Tuhan itu bukan berarti bahwa hitung-hitungan. Adil bagi Tuhan adalah betapa untuk setiap orang biarlah dia menikmati sepuas-puasnya untuk tetap berada bersama dengan Tuhan. Sebab hidup sendiri adalah sebuah anugerah. Bekerja di kebun anggur itu sendiri adalah sebuah anugerah. Dipanggil oleh sang tuan kebun anggur itu sendiri untuk masuk ke dalam kebun anggur itu sudah sebuah anugerah. Jadi soal upah, 1 dinar kepada orang yang mulai jam 9, mulai jam 12, mulai jam 3, itu bukan masalah. Sebab yang utama adalah relasi dengan sang tuan kebun anggur. Kesempatan untuk berada di dalam kebun anggur itu sendiri. Jadi mari saudara-saudara, ingatlah God's provision. Tuhan memelihara kita. Pemeliharaan Tuhan itu ada dan tempelkan itu di dalam baju iman kita. Jangan dilupakan. Jangan dicopot, dipakai terus. Sehingga sekarang ataukah nanti kita tetap memuji dan memuja Tuhan. Lalu yang kedua, provision tadi pertama, yang kedua proportion. Proporsi. Proportion itu atau proporsi itu adalah satu bagian yang menjadi cuplikan atau menjadi bagian dari satu bidang yang utuh. Proporsi itu bicara tentang bagaimana setiap orang itu punya perannya. Yang satu dengan yang lain itu mesti saling menopang. Karena dia adalah bagian dari satu badan yang lebih besar. Dan ini juga yang tadi Tuhan nyatakan di dalam penghayatan iman orang Israel. Karena dengan belajar bergantung kepada Allah dan memetik atau menampung mana yang dicurahkan, itu adalah sama dengan belajar
proporsional. Allah dengan kuat tadi menekankan berulang-ulang kepada orang Israel untuk mengingat, kumpulkan roti itu selama 6 hari dalam minggu itu. Hanya pada hari ke-6. Lalu juga Tuhan bilang pada hari pada hari ke-6 itu justru Tuhan akan memberikan jumlah yang double supaya pada hari ke-7 mereka tidak perlu sedikit pun untuk mengumpulkan mana lagi. Jangan sampai berlebihan, karena kalau sampai berlebihan itu pasti akan basi. Itu pasti akan tidak bisa dimakan. Itu artinya mereka diingatkan untuk bisa berfokus kepada hal yang lebih penting daripada sekedar kenyang perutnya. Mereka harus belajar untuk mendengar apa yang Tuhan mau. Proporsional, sebab mana ini adalah bagian dari pemberian Tuhan juga pada hari-hari berikutnya. Jadi momentumnya itu harus tepat. Jangan sampai keliru. Dan disitulah mereka jadi belajar untuk patuh kepada apa yang Tuhan tetapkan. Mereka belajar untuk bisa mendengar apa yang Tuhan perintahkan. Bagaimana dengan kita, saudara? Bukankah kita juga terus dipanggil untuk melakukan porsi setiap kegiatan kita? Di gereja kita punya ada session, ada anggota majelis jemaat, ya, ada guru sekolah minggu, ada diaken, ada juga orang-orang yang menolong dalam penyediaan materi penyuntingan gambar ini sehingga kita bisa menikmatinya di siaran seperti ini. Jadi setiap orang punya porsinya. Dan secara proporsional mereka diminta untuk memberikan kontribusinya agar satu badan gereja ini menjadi sebuah representasi kehadiran Tuhan yang nyata. Dan satu bagian gereja ini, GKI San Francisco sendiri adalah satu bagian kecil dari satu badan yang lebih besar lagi, yaitu Sinode Presbyterian. Ya, Sinode Presbyterian ini, Sinode Gereja Presbyterian ini adalah satu bagian dari himpunan yang lebih luas lagi. Ada badan reformasi dalam negara Amerika Serikat maupun juga dalam skala global internasional, di mana kita juga menjadi bagian anggota dari Dewan Gereja Dunia. Semuanya ada porsinya. Secara proporsional semua ada peran-perannya. Dan mari kita berkontribusi. Dalam kesempatan ini juga saya mengajak kita untuk mengingat bagaimana kita menghayati keanggotaan kita sebagai anggota gereja GKI San Francisco. Salah satunya saudara juga kalau saudara adalah seorang member, anggota yang aktif, kita dalam tata gereja, Book of Order kita mengenal ada 3 keanggotaan. Salah satunya keanggotaan aktif, di mana saudara juga punya hak suara untuk bisa menyalurkan hak suara saudara. Dan kita juga akan segera memilih anggota majelis jemaat. Untuk itu kita juga butuh anggota panitia nominasi. Atau juga dalam pekerjaan sehari-hari, atau dalam pendidikan anak-anak kita, semua juga secara proporsional diberikan kepada mereka. Setiap hari ada tugas, karena tugas-tugas ini sama dengan bagaimana mereka berperan untuk memenuhi syarat untuk bisa lulus dalam grade atau kelas yang sekarang mereka tempuh, bukan? Jadi mari saudara kita ingat bahwa janji pemeliharaan Tuhan itu dengan adanya peristiwa mana, dengan adanya peristiwa pekerja-pekerja kebun anggur yang mulai jam 9, jam 12, jam 3, itu karena masing-masing menopang untuk tetap merepresentasikan, untuk tetap menampilkan siapa Allah yang dipuja dan disembah olehnya. Jadi mari tetaplah lakukan bagian kita dimanapun kita berada. Kalau dalam bahasa bahasa populernya misalnya saudara kita kenal courtesy kan.
budi baik ya, perbuatan yang baik. Dan kita sebagai orang Kristen juga dipanggil untuk melakukannya. Christian courtesy itu atau kebaikan orang Kristen itu ibaratnya seperti not di dalam sebuah partitur musik ya. Jadi kalau saudara bayangkan kalau di dalam partitur musik itu kan ada extra notes misalnya ya. Kalau di buku Beyer piano tuh saya ingat ada tereng. Jadi ada 2 jari bermain itu, jadi ada not utama tapi juga ada not yang pemanis cuma tereng gitu ya. Beyer 100 tuh ya, saya ingat banget ya. Nah, itu kan not pemanis. Jadi courtesy itu adalah satu pemanis dari manisnya perbuatan baik yang sudah ada dan dikenal oleh semua orang. Dan bagaimana kita sebagai orang Kristen dipanggil untuk menambahkan manisnya kehidupan itu seperti apa yang ada dalam pandangan Tuhan, agar melodi utama itu tetap dapat dinyatakan dan menopang kehidupan bersama. Jadi mari saudara-saudara yang berhimpun dalam kasih Tuhan, proporsi apapun yang ada, mari kita lakukan dengan sebaik-baiknya seperti untuk Tuhan. Lalu yang ketiga, saudara, ekonomi. Ya. Jadi PPE ya, provision, proportion, economic. Semuanya kata benda. Ekonomi. Tetapi ekonomi di sini saudara yang mau saya ingatkan bukan ekonomi yang cuma bicara soal duit. Bukan ekonomi bicara soal uang ya. Karena pada dasarnya, pada awalnya ekonomi itu sendiri adalah sebuah cakupan ilmu pengetahuan yang bicara bagaimana orang tahu apa yang tersedia itu terbatas. Jadi ilmu ini dikembangkan supaya dalam kehidupan ketika orang-orang untuk mengelola apa yang terbatas ini, semua orang itu tidak rebutan, begitu ya. Semua orang itu bisa bijaksana untuk memilih. Semua orang itu bisa bijaksana untuk tahu bagiannya masing-masing. Apalagi dalam kacamata Tuhan. Ekonomi yang Tuhan bangun adalah ekonomi kehidupan dan bukan ekonomi kematian. Kapitalisme itu adalah salah satu bentuk nyata, masif, raksasa tentang ekonomi kematian. Ketika pusat-pusat kekayaan itu hanya terus menumpuk kepada orang-orang tertentu, sementara yang di bawah, sementara ada banyak orang sangat kelaparan. Kenyataan bahwa ada orang yang mungkin saja kalau mereka mau menjebolkan uang simpanan mereka, memberikan santunan kepada orang-orang miskin, itu tetap mereka nggak kekurangan gitu. Karena mereka sumber daya keuangan itu kuat sekali. Simpanan itu besar sekali. Ini kapitalisme, ekonomi kematian, ekonomi yang tidak merata. Tetapi era pandemi telah menunjukkan dengan nyata, saudara. Tadi ya, nilai intrinsik. Tuhan selalu punya cara untuk menggoyang kemapanan yang tidak seperti apa yang dia lihat. Seperti tadi juga cuplikan Amos 8 ayat 1 dan 2. Kayitz, a basket of fruit, sekeranjang buah yang Amos lihat. Tetapi di mata Allah, itu adalah cats. Bukan sekeranjang buah segar, tetapi di mata Allah ini adalah tindakan kematian, tindakan yang mematikan, tindakan yang menyangkali keadilan Allah, tindakan yang hanya mencari apa yang baik bagi orang-orang tertentu, tetapi bukan apa yang Allah mau. Saudaraku, ketika tadi dalam kisah Manna, ada perintah bagi orang Israel untuk mengumpulkan pada hari ke-6. Tuhan akan memberikan double sehingga hari ke-7 dia harus stop. Stop doing what they do during the 6 days. Berhenti melakukan apa yang sudah mereka lakukan selama 6 hari tadi. Ya. Itu berarti ini mengingatkan kita juga tentang Sabat dalam kisah penciptaan.
Bahwa Allah ingin supaya orang yang biasa menghimpun itu juga adalah orang yang harus berhenti menahan. Dia mampu, dia berhenti bukan karena dia tidak mampu, tetapi dia berhenti karena dia tahu dia masih mampu untuk stop, sehingga yang lain kebagian. Sehingga juga di dalam tindakan berhentinya itu, dia mengingat bahwa hidupnya itu adalah pemberian Tuhan. Hidupnya adalah bukan karena kekuatannya sendiri. Hidupnya adalah bukan karena kekuasaannya sendiri. Dan ini yang gereja, dunia, kita semua perlukan pada masa-masa sekarang ini. Kita butuh orang-orang yang memperhatikan ekonomi kehidupan, bukan kematian. Kita butuh orang-orang yang peduli bagaimana kekerasan domestik misalnya. Selama masa pandemi apalagi, itu ternyata meningkatkan sekitar 30% tindakan kejahatan, khususnya di negara-negara yang berkembang terhadap perempuan dan anak-anak, secara fisik, secara seksual, dan secara psikologis. Kita butuh orang-orang yang juga memikirkan bahwa ternyata faktanya, bukti dari Badan Kesehatan Dunia, bukti dari badan penyelenggara program bagi dunia untuk kesejahteraan anak, kesejahteraan manusia, itu membuktikan bahwa hanya 2 di antara 5, ada 2 di antara 5 fasilitas kesehatan sedunia yang bahkan tidak punya sabun, tidak punya akses air, tidak punya alkohol untuk bisa membersihkan tangan mereka selama era pandemi. Bayangkan saudara, ada 2 di antara 5 fasilitas kesehatan. Lalu juga kenyataan adanya kelangkaan air. Itu bahkan bisa-bisa menyebabkan 700 juta orang harus berpindah menjelang tahun 2030 nanti. Atau juga kita butuh orang yang bisa memikirkan dan ikut bisa berusaha dalam segala kapasitas kekuasaannya, dalam segala kapasitas programnya untuk turut memikirkan bagaimana kita bisa ikut menyokong misalnya usaha kecil menengah kalau dalam bahasa di Indonesia ya, atau orang-orang yang punya usaha lokal, the local business ya. Sehingga kapitalisme itu pelan-pelan akan mencair. Sehingga pembagian keadilan, kesejahteraan biarlah juga makin terbuka bagi siapa saja. Jadi saudara, marilah kita juga merenungkan apa yang tadi kitab Keluaran dan kitab Injil Matius katakan. Apalagi Matius 20 juga bicara dalam rangkaian ucapan Yesus, pengajaran Yesus kepada Petrus juga sebelum-sebelumnya. Siapa Petrus? Petrus itu adalah orang yang datang dari kalangan orang berpunya. Ya. Bagaimana dia diingatkan untuk meninggalkan segala yang ada. Dan juga ucapan Yesus tadi, perumpamaan Yesus tadi juga bicara dalam konteks, dalam rangkaian Yesus sedang bicara tentang jalannya menuju jalan penyaliban. Jadi ini bicara tentang bagaimana kita pengikut Yesus mesti memandang apa yang kita punya, bagaimana kita memandang panggilan kemuridan kita, bagaimana kita mengelola kekuasaan apapun yang kita miliki sekarang ini dan selanjutnya. Jadi biarlah saudara-saudara yang berhimpun di dalam kasih Tuhan, kita tetap punya PPI. Provision, proportion, dan economic of life. Kita mengingat Allah yang memelihara, secara proporsional kita berikan apa yang kita bisa lakukan sekuat-kuatnya, dan selagi ada waktu berpihaklah kepada ekonomi kehidupan. Tuhan memberkati saudara. Amin.
Jemaat yang kekasih, kami undang bangkit berdiri bersama-sama dengan gereja di segala tempat dan abad. Mari kita mengakui iman rasuli kita yang bunyinya demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Ia disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerjaan maut. Pada hari yang ketiga, ia bangkit di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Dalam bagian doa syafaat ini, saya mengajak saudara kita sama-sama memikirkan 3 pokok yang ada. Provision, Allah yang menyediakan, dan isu di dalamnya, lalu proportion, dan economics. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami bersuka cita karena hari ini kami diingatkan kembali
bahwa segala sesuatu yang baik itu adalah apa yang kami terima dari Tuhan. Tuhanlah yang berdaulat untuk segala apa yang kami miliki, kuasa, nama baik, atau juga kepandaian, waktu. Karena itu berikan kepada kami hikmat untuk bisa menata hidup kami secara bertanggung jawab. Biarlah selalu kami memuliakan Tuhan. Kami bersyukur karena sebagai jemaat GKI San Francisco, kami juga memiliki beragam program yang kiranya terus Tuhan berkati agar dapat menyatakan anugerah Allah kepada orang-orang yang berinteraksi di dalam setiap program itu. Kami turut menyerahkan Shine School di Jakarta. Biarlah program sekolah ini, guru-gurunya, pengampunya, anak muridnya, orang tua murid, selalu bisa saling bersinergi untuk dapat menghadirkan pendidikan yang membebaskan, agar setiap orang merasa dihargai, didengar, dan bertumbuh sesuai dengan apa yang ada sebagai satu talenta yang Tuhan berikan dalam kehidupan mereka. Kami juga mau berdoa untuk mereka yang berulang tahun atau merayakan berbagai tahun dalam kehidupan mereka. Biarlah Allah sebagai yang menyediakan itu senantiasa menjadi keyakinan dalam kehidupan mereka. Kami juga mau menyerahkan mereka yang sudah memasuki tahun ajaran baru ini. Sudah sebulan lebih sekolah juga berjalan. Terima kasih untuk pendidikan anak-anak pada umumnya. Berikan selalu kekuatan kepada setiap naradidik, kepada pendamping di rumah, orang tua, juga anak-anak murid, sehingga mereka juga tetap merasakan penopangan Tuhan yang nyata. Sebab ada banyak kendala tentu yang dihadapi, bahwa mereka membutuhkan udara yang bersih dan segar. Mereka juga membutuhkan inspirasi yang datang dari kehadiran mereka di alam bebas. Mereka juga membutuhkan olahraga agar motorik dan semua sensitivitas mereka juga dapat terolah dengan baik. Karena itu mohon Tuhan tetap berkarya dalam kehidupan yang ada. Untuk orang tua kami atau warga senior, Tuhan juga kuatkanlah. Sehingga kendati pun usia mereka sudah lebih daripada 60 tahun, atau juga mereka dalam kondisi kegiatan sehari-hari kadang harus ditemani, diobservasi agar tetap aman dan tetap sehat. Biarlah iman mereka juga semakin bertumbuh. Berikan kebanggaan kepada anak-anak dan keluarga dan tetangga, agar kami pun sebagai yang lebih muda dapat belajar dari mereka dan bersyukur. Sebab orang tua kami ini adalah orang-orang yang juga menyaksikan betapa hebat Tuhan memelihara selama ini dan selanjutnya. Kami juga mau berdoa untuk rencana pemilihan anggota majelis jemaat yang juga perlu dipersiapkan oleh anggota panitia nominasi. Biarlah Tuhan prosesnya, Tuhan juga yang memberkatinya. Biarlah partisipasi setiap anggota yang ada, yang dalam tata gereja dikenal ada 3 jenis. Biarlah Tuhan kami dapat mengarahkannya sebagai sebuah partisipasi yang aktif. Sehingga banyak orang menyadari pentingnya untuk terus memperhatikan interaksi bergereja dan memahami ajaran di dalamnya. Agar gerejamu biarlah tetap menjadi sebuah ruang yang juga membebaskan, yang mewartakan kasih dan pengasihan Tuhan kepada dunia. Bersama juga kami mau berdoa dengan praktisi kesehatan. Biarlah setiap bagian yang ada juga Tuhan yang pimpin. Di era pandemi, jauhkanlah segala mara bahaya ataupun sakit penyakit. Dan kalaupun ada yang terjangkit, Tuhan tolong supaya setiap protokol dapat diperhitungkan. Dan masyarakat juga mendukungnya, menghargainya. Sehingga tidak ada satupun yang dipersulit hanya gara-gara terinfeksi COVID-19. Kami juga berdoa Tuhan untuk proporsi pelayanan dimanapun, bergereja, bermasyarakat, bernegara, juga ada
rencana pemilihan presiden di Amerika ini, dan juga pemilihan kepala daerah dan wakilnya di Indonesia. Biarlah semua proses berpolitik juga Tuhan yang pandu dan pimpin, agar saling menghormati, saling memperjuangkan ekonomi, kehidupan. Biarlah itu yang tetap menjadi wacana bersama. Sehingga tidak ada satupun ruang bagi ketamakan, bagi tindakan mematikan potensi-potensi yang baik. Karena setiap ciptaan Tuhan adalah berharga di matamu. Kami serahkan juga bagaimana gereja Presbyterian memahami identitasnya. Biarlah pengakuan akan tanah adat dan segala kehidupan masyarakat adat itu dapat terus digaungkan dan dihormati. Juga pengakuan terhadap budaya, akar dari leluhur kami. Biarlah itu dapat dihayati juga dalam kehidupan bersama. Sebab Tuhan, Engkau juga memanggil kami untuk bisa menghargai tradisi dan budaya. Dan tetap menghargai Engkau ya Allah sebagai satu-satunya juru selamat Allah dalam kehidupan kami. Kami serahkan juga semua anggota keluarga, baik dalam segala pergumulan mereka, atau dalam menantikan kelahiran bayi-bayi dari rahim ibunya, atau juga dalam menghadapi berbagai pergumulan pribadi, kerja, apapun itu. Tuhan, Engkaulah yang kiranya terus menopang. Pakailah kami, agar kami juga dapat berpartisipasi, mendoakan, menguatkan, dan tetap bersyukur kepada Tuhan. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkannya. Mohon Tuhan sempurnakan seperti doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat, sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat sore jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut ini adalah warta jemaat untuk minggu ini. Bagi jemaat yang membutuhkan konsultasi pastoral, dapat menghubungi majelis atau pendeta Evangeline Poa melalui nomor 415-685-5979 atau mengirimkan email ke session@gkisf.org. Majelis jemaat mengucapkan selamat bagi mereka yang merayakan hari ulang tahun, anniversary, ataupun peristiwa penting lainnya. Oleh karena itu, sebagai ucapan syukur, jemaat dapat memberikan persembahan melalui Thanksgiving ke nomor 415-532-2225 atau secara online melalui website berikut ini. Persembahan juga dapat diberikan melalui Zelle ke email gkisf1991@gmail.com.
Jemaat dapat transfer uang atau mendepositkan cek ke Bank of America atas nama GKI San Francisco. Untuk nomor account dan routing number dapat dilihat di WhatsApp grup GKI San Francisco. Dalam masa-masa social distancing ini, majelis ingin mengundang jemaat untuk tetap berpartisipasi dalam persekutuan dengan umat Tuhan. Berikut ini adalah kegiatan virtual gereja kita. Doa malam setiap hari Senin, jam 8:30 sampai 9:30 malam. Pemahaman Alkitab setiap hari Kamis malam, jam 8:30 sampai dengan jam 8:30. Sunday School setiap hari Sabtu pagi, jam 11 sampai 11:30. Youth Fellowship setiap hari Sabtu malam, jam 8 sampai dengan jam 9. Info lebih lengkap mengenai kegiatan ini dapat dilihat di WhatsApp grup GKI San Francisco. Kami juga mengundang jemaat untuk menghadiri virtual social hall setelah ibadah ini selesai. Demikian warta minggu ini. Terima kasih atas perhatian saudara sekalian. Sampai jumpa minggu depan, jam 4 sore di channel yang sama. Stay healthy and safe. Tuhan memberkati. Ketika tayangan ini selesai, mungkin saja saudara sudah akan makan malam. Ingatlah, roti, nasi yang menjadi makanan kita. Dan biarlah di dalam menikmati pemberian Tuhan,
kita terus juga mewartakan kasih Allah bagi sesama untuk membebaskan mereka dari segala belenggu kehidupan. Dan Tuhan dimuliakan. Mari saudara, hayati kehidupan di dalam Tuhan, terimalah berkat-Nya. Anugerah dan damai sejahtera di dalam Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus Kristus yang membebaskan, pertolongan Roh Kudus yang menghidupkan, bersama dengan saudara sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya.